Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giselda Putri Amalia. NIM H1810359. Saya merupakan mahasiswa semester 7 di Universitas Juanda Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas seminar usulan penelitian dan judul yang saya ambil yaitu Konsep Pendekatan Pembelajaran Bahasa Indonesia Materi Pantun melalui Seni pada siswa kelas 5 SDN 2 Babakan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, tahun ajaran 2021-2022. Daftar isi Bab 1 Pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian, kegunaan penelitian. Bab 2 Kajian pustaka yang berisi tentang deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian, hasil penelitian yang relevan. Bab 3 Metode penelitian yang berisi mengenai tujuan penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data penelitian, teknik dan prosedur pengumpulan data, prosedur analisis data, dan keabsahan data. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. UU Sindiknas No 20 tahun 2003 merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara menjelaskan mengenai pengertian pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidik berperan sebagai pengelola proses pembelajaran, bertindak sebagai fasilitator yang berusaha menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif, sehingga memungkinkan proses pembelajaran berjalan dengan lancar, mengembangkan bahan pembelajaran dengan baik, dan meningkatkan kemampuan siswa agar memperhatikan pembelajaran serta menguasai tujuan-tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, terutama materi pantun, tugas-tugas yang diberikan oleh guru yaitu menulis pantun yang biasanya topik telah ditentukan oleh guru atau yang sudah terdapat dalam buku paket bahasa Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan pembelajaran bahasa Indonesia terkesan tidak menyenangkan dan membosankan bagi siswa. Pada tingkat dasar ini perlu diajarkan dan dibekali kemampuan menulis pantun, karena dengan menulis pantun dapat mengembangkan daya imajinasi siswa. Hal ini sangat sesuai dengan yang dikemukakan oleh Syah 2151 bahwa pada usia 6-12 tahun dikembangkan dasar-dasar kemampuan menulis, membaca, dan berhitung. Bila dicermati, masalah yang terlihat adalah ketika guru menyodorkan topik yang telah ada, maka siswa akan kesulitan dalam mengembangkan topik tersebut untuk dibuat sebuah pantun. Topik tersebut kadang-kadang di luar pengetahuan dan pengalaman siswa, sehingga siswa kesulitan dalam mengembangkannya. Guru tidak bisa membiarkan kondisi tersebut dan perlu mencari solusi pemecahannya, karena kalau tidak diperbaiki akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pemahaman siswa terhadap materi akan mendorong siswa untuk dapat memahami maknanya, sehingga dalam penerapannya, terutama pada saat menulis pantun, kemampuan siswa akan meningkat. Kesimpulan dari permasalahan yang sudah saya paparkan yaitu
Pembelajaran pantun pada usia anak SD kurang diminati karena pada umumnya anak-anak kesulitan dalam mencari kosakata yang sesuai dengan ritme pantun. Pembelajaran pantun akan lebih menarik apabila ada variasi belajar melalui seni. Seni bersifat universal, jadi kita bisa menerapkan pembelajarannya melalui seni gambar ataupun bernyanyi agar mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Dengan menggunakan metode seni dalam proses belajar, diharapkan siswa tidak monoton dan mudah mencerna materi tersebut. Dengan demikian, karena pentingnya variasi belajar, maka adapun solusi yang akan diterapkan untuk menangani hal tersebut yaitu dengan meningkatkan kreativitas serta wawasan guru. B. Fokus dan subfokus penelitian. Dengan demikian, fokus dari penelitian ini adalah meningkatkan kecerdasan dan pola pikir siswa serta aktif dalam proses belajar. Subfokus pada deskripsi fokus tersebut dapat dilihat berdasarkan perspektif. Yang pertama yaitu kemampuan guru menguasai dan menyampaikan materi. Selanjutnya, kemampuan guru menguasai kelas. Dan yang terakhir yaitu mengolah proses pembelajaran dengan cara yang menyenangkan dan menghibur. C. Rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah A. Apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru? B. Apakah dengan menggunakan pendekatan seni dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi pantun? C. Bagaimana guru menguasai kelas dalam belajar? D. Bagaimana aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran pantun melalui pendekatan seni? E. Bagaimana cara guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menghibur? Dan F. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran pantun melalui pendekatan seni? D. Kegunaan penelitian yang pertama yaitu tujuan umum. Penelitian ini secara umum yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan pola pikir siswa serta aktif dalam proses belajar. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Penelitian ini secara khusus yaitu bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan pola pikir serta aktif dalam proses belajar pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Babakan. Bab 2. Kajian pustaka. A. Deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran yaitu proses interaksi peserta didik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Alben 2006-63. 2. Pengertian pantun. Pantun yaitu jenis karya sastra Melayu lama yang sampai sekarang masih dikembangkan. Adapun ciri-ciri umum pada pantun menurut Crayonpedia yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempunyai bait dan isi. Yang kedua yaitu setiap bait terdiri atas baris-baris. Yang ketiga yaitu jumlah suku kata dalam tiap baris antara 8 sampai 12. Yang keempat yaitu setiap bait terdiri atas 2 bagian yang sampiran dan isi. Dan yang kelima yaitu bersajak AB-AB. 3. Pengertian pembendaharaan kata. Pembendaharaan kata atau kosakata atau dalam bahasa Inggris yaitu vocabulary merupakan himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang atau entitas lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran rekreatif. Pembelajaran rekreatif yaitu pembelajaran yang menciptakan situasi belajar bernuansa gembira, sehingga membuat siswa merasa asik namun mencerdaskan, yang dilakukan baik di luar maupun di dalam kelas. Selanjutnya yaitu pendidikan seni sebagai media untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan melalui seni akan mudah diterapkan di sekolah-sekolah jika sekolah dan perangkat guru siswa bersama-sama memahami tentang konsep pembelajaran seni di dalam sekolah. Melalui pendidikan seni di sekolah
akan terpenuhi keseimbangan rasional, emosional, dan motorik kinestetik. Kegiatan tersebut bisa dieksplorasi melalui kegiatan berkarya dengan materi seni tari, seni musik, seni teater, seni rupa, seni multimedia, sastra, atau seni-seni lainnya menyesuaikan kemampuan sekolah. Selanjutnya yaitu B, hasil penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu hasil penelitian Amil Z 2015 yang berjudul Mengungkap Seni Bermatematika dalam Pembelajaran. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu pembelajaran matematika dengan memasukkan unsur seni dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengungkap matematika indah, bercerita matematika, teka-teki matematika, permainan matematika. Unsur seni dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan minat anak terhadap pelajaran matematika. Nah, yang kedua yaitu hasil penelitian Piara Azizah dan Sri Putrianingsih 2021 yang berjudul Pengaruh Metode Bernyanyi terhadap Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi Pokok Keliling Persegi dan Persegi Panjang siswa kelas 3 MI Muzahidin Zatimulyo Kepung. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu hasil belajar menggunakan metode bernyanyi mempengaruhi hasil belajar siswa kelas 3, sehingga metode bernyanyi dapat diterapkan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran matematika tingkat sekolah dasar, khususnya materi keliling persegi dan persegi panjang. 3. Metode penelitian. A. Tujuan penelitian. Jadi, penelitian ini secara umum yaitu bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan pola pikir siswa secara aktif dalam proses belajar. Penelitian ini secara khusus yaitu bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan pola pikir serta aktif dalam proses belajar pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Babakan. B. Pendekatan penelitian. Jadi, pada penelitian ini saya menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yang berarti peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Peneliti bermaksud untuk mencermati masalah tentang motivasi belajar siswa melalui pendekatan seni. C. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di SDN 2 Babakan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Waktu penelitian ini berlangsung pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Penelitian dilakukan sebelum seminar proposal. D. Data penelitian. Data kualitatif merujuk pada data berupa kata-kata yang berhubungan dengan karakteristik dalam bentuk sifat atau bukan angka. E. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini dipergunakan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. F. Prosedur analisis data. Aktivitas dalam data ini yaitu yang pertama, data reduction atau reduksi data merupakan proses berpikir sintesis yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi, sedangkan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari. Yang kedua yaitu data display atau penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Penyajian data yang dilakukan oleh penulis yaitu data-data yang diperoleh dari SDN 2 Babakan. Sekian pemaparan proposal mengenai seminar usulan penelitian. Semoga apa yang sudah saya paparkan bermanfaat, terutama untuk saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.